Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa meskipun telah berjuang sekuat tenaga, bekerja tanpa mengenal lelah, berusaha siang dan malam, namun rizki seolah-olah tertahan. Rizki terasa begitu dekat, namun ia tak pernah benar-benar sampai ke tangan Anda. Mungkin saat ini Anda sedang berada di titik terendah kehidupan, terjerat hutang yang menyesakkan, usaha yang terhenti di tengah jalan, pekerjaan tak kunjung datang, ada anggota keluarga yang sakit dan tak kunjung sembuh. Hari-hari terasa sempit, malam-malam penuh dengan kecemasan yang sulit dijelaskan. Dalam diam Anda sering menangis, dalam sujud Anda mengadu, namun jawaban dari langit seolah-olah tak kunjung turun. Lalu Anda bertanya di dalam hati, di manakah jalan keluarnya ya Allah? Sahabatku, bagaimana jika kali ini saya sampaikan bahwa ada satu amalan yang sangat sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari tanpa biaya, tanpa syarat yang berat, namun dengan izin Allah mampu membuka pintu-pintu rizki dan jalan keluar yang selama ini terasa tertutup rapat. Sungguh ini bukan sekedar kata-kata penghibur. Amalan ini telah menjadi wasilah pertolongan bagi banyak jiwa yang dulu terluka, namun kini mereka kembali bangkit. Dulu hidup dalam kekurangan, kini dipenuhi dengan berkah. Dulu terhimpit dalam kesulitan, kini lapang dengan kemudahan dari arah yang tidak mereka sangka. Dan hari ini, amalan itu akan saya sampaikan kepada Anda. Amalan yang bisa Anda mulai segera, bahkan dari tempat Anda duduk saat ini. Dan insya Allah dengan keyakinan dan keikhlasan, hidup Anda akan berubah 180 derajat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya akan tunjukkan caranya agar Anda bisa merasakan langsung manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Doa Harian Mustajab, wadah belajar dan mengamalkan amalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan yang luar biasa yang jika diamalkan dengan istiqomah, insya Allah akan membuka pintu rizki, mempermudah segala urusan, melunaskan semua hutang-hutang Anda, dan memberikan jalan keluar untuk melunasi segala permasalahan Anda. Langsung saja, amalan yang kita bagikan kali ini adalah membaca sholawat. Sholawat itu berbunyi, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita ulangi lagi, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bagaimana mudah bukan kalimatnya? Kalimat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah berarti solawat dan salam semoga tercurah atasmu wahai Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, maka seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan manusia paling mulia di dunia. Seolah-olah ia menyapa dengan penuh cinta dan penuh kerinduan. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian kata, tapi seruan hati seorang hamba yang sedang mengetuk pintu langit, memanggil nama Nabi yang sangat ia cintai dengan suara yang lirih namun penuh dengan harapan. Ya Rasulullah, aku mengingatmu ya Rasulullah. Aku bersolawat kepadamu dengan seluruh kerendahan hati. Aku tahu ya Rasulullah, aku jauh dari masamu. Aku tak pernah melihat wajahmu, aku tak pernah mendengar suaramu, tapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Dan hari ini ya Allah, aku memohon semoga Allah mengangkat sholawat ini sebagai bukti rinduku kepadamu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sholawat ini adalah tanda cinta, tanda penghormatan, dan permohonan lembut dari hati yang merasa kecil di hadapan kemuliaan sang Nabi. Setiap kali kita ucapkan, seakan-akan kita hadir di hadapan makam Nabi, menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan berkata dengan penuh haru, Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah.
Sampaikan kepada Allah tentang keadaanku ya Rasulullah. Betapa aku lelah, betapa aku butuh pertolongannya ya Rasulullah, dan betapa aku berharap syafaat darimu di hari akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholawat ini juga mengandung pengakuan yang tulus bahwa hanya dengan mengikuti Rasulullah, hidup kita akan selamat, hidup kita akan terarah, hidup kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahwa hanya dengan mencintai Rasulullah, kita bisa mendekat kepada Allah. Maka kalimat ini adalah zikir cinta. Kalimat ini adalah bisikan hati yang paling jujur. Kalimat ini adalah bukti bahwa meski zaman telah berlalu, namun nama Rasulullah tetap hidup di dalam jiwa kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Solawat bukan hanya bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Nabi, tetapi juga bentuk ibadah yang mendatangkan balasan langsung dari Allah dalam bentuk solawat rahmat kepada kita. Rahmat inilah yang menjadi sebab dilapangkan rizki, dimudahkannya urusan, serta dibukakannya jalan keluar dari segala kesulitan. Ketika seorang hamba rutin mengucapkan solawat ini dengan hati yang tulus, ia sedang menanam benih-benih keberkahan di dalam kehidupannya. Solawat mendidik hati untuk rendah, untuk dipenuhi dengan cinta, dan selalu berharap hanya kepada Allah melalui kemuliaan Nabi-Nya. Dalam keadaan seperti itu, doa-doa menjadi lebih mustajab. Doa-doa kita akan mengetuk pintu-pintu langit. Betapa banyak ulama dan orang soleh yang menjadikan solawat sebagai bagian utama dari wirid harian mereka, karena mereka telah menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban dan juga pertolongan Allah melalui perantara amalan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam konteks rezeki, solawat menjadi sebab datangnya keberkahan dari arah yang tidak terduga-duga, dari segala penjuru arah. Dalam konteks mempermudah urusan, solawat membuka jalan-jalan kemudahan yang sebelumnya mungkin terasa tertutup rapat. Dan dalam konteks memohon rahmat serta ridho Allah, solawat adalah bentuk permohonan yang paling agung, karena ia dilakukan dengan menyebut nama Rasulullah Muhammad, manusia termulia di jagat raya. Maka membaca solawat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah di sore hari bukan sekedar rutinitas, tetapi bentuk ikhtiar spiritual yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini adalah jalan cahaya menuju rahmat Allah, menuju keberkahan hidup, serta menuju pertolongan dari Allah yang tidak terduga-duga datangnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengamalkan solawat ini? Solawat apa tadi, saudara-saudaraku? Mari kita ulangi bersama-sama dulu. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bagaimana tata cara mengamalkan solawat ini? Yang pertama, bagaimana waktu dan niatnya? Amalkan di sore hari, yaitu antara waktu asar hingga waktu sholat maghrib. Jadi setelah masuknya waktu asar sampai waktu maghrib, ucapkan sholawat ini. Niatkan sebagai bentuk ibadah, bentuk cinta kepada Rasulullah, serta ikhtiar memohon rizki, memohon kesembuhan, memohon petunjuk, memohon diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, memohon diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana terkait tempatnya? Jadi tempatnya itu harus bersih, harus suci, harus dalam kondisi yang tenang. Duduklah menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Bacalah sholawat ini dengan suara pelan, namun dipenuhi dengan penghayatan. Dihayati, diresapi, dimaknai dengan yang sedalam-dalamnya. Berapa kali kita membaca sholawat ini antara sholat asar hingga sholat maghrib? Berapa kali jumlahnya? Ucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sebanyak 133 kali. Ya, sekali lagi, ucapkan sebanyak 133 kali. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan hajat Anda secara pribadi. Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, hamba ingin rumah ya Allah, ingin rumah yang bagus, rumah yang berkah, rumah yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Atau ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba.
permudahkanlah kami dalam membayar tanggungan kepada hamba-Mu ya Allah. Ucapkan doa Anda secara pribadi, minta kepada Allah, jangan malu, jangan ragu. Ini bahayanya ketika orang berdoa, dia meragukan wasilah dari doanya. Ketika orang sudah berdoa, dia ragu, apakah betul ya amalan ini ya, ini salah. Ketika Anda sudah ragu, itu adalah satu pintu jalan menuju kepada kegagalan. Anda harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. La tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengamalkan sholawat ini bukan hanya bentuk cinta kepada Rasulullah, tetapi juga wasilah untuk meraih rahmat dan keberkahan dari Allah. Ketika sholawat ini diamalkan secara rutin, apalagi di waktu sore yang penuh keutamaan, maka ia menjadi pintu pembuka bagi datangnya rizki. Ia menjadi pintu kemudahan dalam urusan hidup dan pintu ketenangan di dalam hati kita. Dengan membaca sebanyak 133 kali secara konsisten, maka kita telah menanamkan amal baik yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan, akan menghasilkan buah-buah yang ranum, buah yang manis, yang enak untuk dimakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada amalan yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan. Terlebih amalan sholawat yang telah terbukti membawa banyak keutamaan bagi para pendahulu kita yang soleh pada zaman sebelum kita. Oleh karena itu, jadikanlah amalan ini sebagai rutinitas harian kita. Karena melalui sholawat, kita mengetuk pintu langit dengan kelembutan dan menanti turunnya pertolongan Allah yang datang dalam bentuk rizki, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kebahagiaan hidup yang hakiki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga saudara-saudara yang mengamalkan zikir ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang melimpah, kesehatan yang terjaga sepanjang masa, kebahagiaan yang mendalam, serta kemudahan dalam segala urusan. Semoga pula kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga hubungan baik kita dengan Allah melalui zikir dan doa. Rizki bukan hanya tentang harta, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, keharmonisan dalam keluarga, dan hal-hal yang lainnya yang selama ini tidak kita sadari. Semua itu merupakan bagian dari rizki yang perlu kita syukuri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Silahkan share video ini kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat melalui wasilah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.